Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizaki Saputra dengan NIM 2214126. Halo, perkenalkan saya Muhammad Tamim dengan NIM 221410019. Halo, perkenalkan nama saya Naya Fira Salsabila Asiru dengan NIM 221410025. Halo, perkenalkan nama saya Sena Hana Cahayawan dengan NIM 221410032. Halo, perkenalkan nama saya Ari Januarta dengan NIM 221410006. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajrin Rifki Ramadan dengan NIM 221410033. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Aulia Pratista dengan NIM 2214112 dan kami akan menjelaskan tentang Enhanced Oil Recovery. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman energi dan sumber daya mineral, di mana lebih dari 100 tahun lamanya minyak dan gas bumi menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia cenderung mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir ini. Dari 8,21 miliar barrel per hari pada tahun 2008 mengalami penurunan ke kisaran 3,8 miliar barrel pada tahun 2019. Tetapi tenang saja, terdapat 58% cekungan yang belum dibor di Indonesia untuk diketahui potensi cadangan migasnya. Mengingat minyak dan gas bumi masih mendominasi penggunaan energi nasional, ada beberapa upaya untuk peningkatan cadangan minyak dan gas bumi yang masih diupayakan. Untuk mengatasi penurunan cadangan minyak, kita bisa melakukan recovery minyak. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk jangka waktu pendek kita bisa melakukan workover dan well service. Untuk yang kedua, untuk jangka waktu menengah kita bisa melakukan metode Enhanced Oil Recovery atau EOR. Dan yang terakhir atau yang ketiga, untuk jangka waktu yang panjang kita bisa melakukan eksplorasi migas. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang metode EOR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan perolehan cadangan migas. Perolehan cadangan migas memiliki beberapa tahapan yang meliputi primary recovery, secondary recovery, dan tertiary recovery. Oke, primary recovery menjelaskan energi alam seperti gas drive, water drive, artificial lift, atau pengangkatan buatan. Dan yang kedua, secondary recovery yang menjelaskan tentang energi buatan seperti injeksi fluida di reservoir untuk mendorong minyak ke lubang sumur. Yang ketiga, tertiary recovery, di mana hal ini untuk meningkatkan mobilitas fluida di reservoir, yang mana EOR juga termasuk pada tahapan ini, seperti bagian berikut. Pada bagian tersebut menjelaskan tentang primary recovery, di mana terdapat artificial lift dan natural flow, yang oil recovery-nya sekitar 30%. Kemudian secondary recovery, di mana ada pressure, maintenance, dan water flooding. Sekitar minyaknya berkisar 30 hingga 50%. Kemudian yang terakhir, tertiary recovery memiliki 3 metode, thermal, non-thermal, dan metode lainnya, yang memiliki kisaran oil recovery sekitar 50 hingga 80%. EOR atau Enhanced Oil Recovery adalah peningkatan produksi minyak bumi dengan cara injeksi sumber energi eksternal. EOR sendiri memiliki tujuan untuk mengambil minyak tersisa yang tidak dapat diproduksikan dengan metode primer bahkan sekunder. Lalu EOR sendiri memiliki dampak samping, yaitu dapat mempengaruhi komposisi pada mobilitas minyak, dapat mempengaruhi air, dan juga dapat mempengaruhi struktur batuan fluida. Nah, umumnya EOR diterapkan pada lapangan yang yang telah lama, bisa dikatakan dengan mature flow. Beberapa teknik EOR yang dapat Anda ketahui adalah seperti halnya injeksi uap panas atau steam flooding, juga bisa seperti halnya injeksi bahan kimia atau chemical flooding, dan gas flooding atau injeksi gas. Metode thermal flooding
Injeksi termal adalah proses injeksi panas ke dalam reservoir untuk mengurangi viskositas minyak, meningkatkan kemampuan fluida mengalir melalui reservoir, dan mengurangi ketegangan antara batuan dan cairan. Tujuannya untuk meningkatkan mobilitas minyak dan membuat jalur alir yang lebih mudah menuju sumber produksi. Selain itu, minyak yang dipanaskan akan menguap sehingga membentuk minyak yang lebih tipis melalui kondensasi. Sekian. Yang berikutnya adalah metode non-thermal. Metode ini digunakan kepada minyak ringan di bawah 100 cm. Namun, dalam kasus tertentu, metode ini juga digunakan kepada minyak yang cukup kental, yang tetap di bawah 2000 cm karena metode thermal tidak dapat menjangkaunya. Dua tujuan utama dari metode ini yaitu yang pertama adalah untuk menurunkan ketegangan antar muka dan juga meningkatkan rasio mobilitas. Yang kedua, sebagian besar metode non-thermal memerlukan studi laboratorium yang cukup banyak untuk pemilihan dan pengoptimalan proses. Tiga kelas utama di bawah metode non-thermal adalah metode injeksi gas yang dapat larut, kimiawi, dan tidak dapat bercampur. Sejumlah metode yang dapat larut telah berhasil secara komersial. Beberapa metode kimia juga penting, di antara proses penggerakan gas yang tidak tercampur, metode CO2 yang tidak tercampur telah lebih berhasil daripada yang lain. Metode non-thermal. Metode non-thermal terdapat dua. Yang pertama yaitu miscible gas cooling atau yang sering disebut injeksi gas tercampur. Injeksi gas tercampur ini adalah proses di mana pendesakan suatu fluida terhadap fluida lain untuk membentuk suatu fasa homogen baru. Nah, sehingga tidak tampak adanya batas-batas dari suatu fluida tersebut. Nah, tujuan dari injeksi gas tercampur ini adalah untuk menurunkan viskositas dan yang kedua untuk menaikkan laju alur produksi sehingga lebih mudah dalam memperoleh produksi. Nah, untuk gas yang sering digunakan yaitu gas CO2, gas N2, LPG, dan fuel gas. Nah, untuk yang kedua yaitu chemical flooding. Chemical flooding atau yang sering disebut dengan injeksi zat kimia. Nah, injeksi zat kimia ke dalam air injeksi untuk menurunkan viskositas dan untuk menaikkan laju alir produksi sehingga lebih mudah dalam memperoleh minyak. Nah, untuk yang digunakan zat kimia di sini yaitu yang pertama yaitu sulfaktan, untuk yang kedua polimer, dan untuk yang ketiga yaitu alkali. Nah, polimer sering digunakan dalam proses ini karena untuk yang pertama polimer ini menaikkan 5-30% laju alir sehingga lebih mudah dalam mendapatkan minyak. Terima kasih. Metode lainnya dalam penggunaan IOR yaitu Microbial Enhanced Oil Recovery, yaitu penggunaan mikroba dalam peningkatan pengurasan minyak. Namun, metode ini belum sepenuhnya diakui oleh industri minyak dikarenakan alasan teknis dan alasan ekonomis. Namun, dalam beberapa uji coba lapangan menunjukkan bahwa bakteri dalam reservoir jika diberikan nutrisi dan biokatalisis yang tepat, maka akan menghasilkan zat asam biopolimer yang dapat digunakan dari proses metabolisme. Demikian penjelasan materi IOR dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami bertiga mewakili kelompok 1 mengucapkan Terima terima kasih. kasih.